Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Astala Victor SMP dari jurusan PS4A di sini dengan NIM 0503231004. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori uang dalam Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi moneter dengan dosen pengampu Bu Kaidah Rahman. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih uang ya. Nah, dalam Islam, uang itu bukan hanya sekedar alat tukar. Uang itu ada juga bisa jadi amanah, alat pengukur nilai Islam, dan bisa menjadi sarana ibadah jika digunakan dengan benar. Nah, di zaman Rasulullah, alat tukar itu digunakan adalah dinar, ada juga dirham, emas dan perak ya. Tapi Islam tidak membatasi jenis uang, walaupun Rasulullah pakai emas, perak, kita harus pakai. Itu tidak ya, Rasulullah tidak membatasi, pakai kertas juga boleh. Dan selama nilainya itu diakui dan tidak menimbulkan kezaliman. Nah, jadi jauh sebelum masa Rasulullah juga, orang-orang itu menggunakan barter ya, habis itu seiring berjalannya waktu baru menggunakan emas, tapi sebelum itu ada juga menggunakan kerang, menggunakan garam, habis itu apalagi, pokoknya barang-barang berharga mereka itu barter, itu sering itu. Barulah ditimbulkan emas perak. Lalu emas perak ini bisa berubah jadi kertas itu kalau nggak salah dari orang yang menuliskan surat. Nah, surat bahwasanya aku punya utang sama kamu. Nah, jadi makanya uang itu bisa sebagai alat tukar juga karena dari utang itu jadi gini, aku punya utang nih sama si A. Nih, aku punya kertasnya. Nanti kalau kau apa, kau minta aja sama dia ya. Oke, nah gitu terus begitu gitu jadi kayak kebiasaan. Jadi uang itu berubah menjadi kertas dari kertas itu dari nilai utang. Nah, Islam juga mengakui fungsi uang itu secara umum seperti sebagai alat tukar, memudahkan transaksi lah ya. Sebagai ukuran nilai, jadi kalau mau beli barang dan jasa itu ya harus tentu nilainya. Contohnya gini, sebagai ukuran nilai, 10.000 itu apa sih? Nah gitu kan. Nah 10.000 itu bisa ayam geprek, bisa nasi padang, bisa Indomie 4 biji, bisa telur 3 biji, 4 biji, bisa telur 5 biji. Nah, itu sebagai alat ukur nilai. 10.000 itu bisa jadi ini, bisa jadi itu. Nah, 2.000 itu apa? 2.000 itu admin, bayar admin Telkomsel, bisa juga bayar parkir, bisa juga ngasih anak-anak, ngasih ke pengemis. Nah, itu uang itu sebagai simbol dari mereka itu lah. Sebagai untuk menentukan harganya itu segitu. Makanya 5.000 itu bisa apa? Bisa gorengan, bisa ini, bisa itu, bla bla segala macam. Nah, uang juga bisa berfungsi sebagai penyimpan nilai. Ini bisa ditabung, bisa diinvestasikan maksudnya ya. Bisa juga sebagai alat penukar utang ya. Sebagai alat penimbun kekayaan juga bisa itu, tapi dalam ekonomi konvensional. Uang sebagai ekonomi konvensional itu seperti itu bisa. Tapi yang membedakannya adalah Islam ini menekankan bahwa uang tidak boleh diperdagangkan untuk keuntungan semata. Nah, jadi kalau dalam ekonomi konvensional, uang itu dianggap sebagai komoditi. Sedangkan di Islam itu tidak sebagai komoditi. Salah satu prinsip utama Islam adalah menghindari riba. Nah, karena riba ini itu rajanya dosa dari uang gitu kan. Bahkan di Al-Quran itu ada dua ayat yang jelas banget bahwasanya orang yang makan riba itu seperti orang yang kerasukan setan. Itu orang yang makan riba itu eh seperti apa gitu, kayak orang jahat lah gitu. Aku lupa di Al-Baqarah itu, di Al-Baqarah sama Ali Imran 188 itu ayatnya. Jadi Allah tuh ya di Ali Imran malah. Jadi Allah itu memang mengharamkan riba itu banget banget ya. Dosa kalau dalam sosial itu ada zina mungkin, kalau di dalam keluarga itu ada durhaka pada orang tua, itu dosa-dosa besarnya ya maksudku. Nah kalau dalam uang itu ada riba dosa besarnya, itu bosnya dosa. Nah, riba itu apa sih? Riba itu adalah tambahan yang diambil dari keuntungan secara tidak adil. Islam melarang keras hal ini. Islam memandang uang sebagai alat amanah dari Allah, maka kita harus menggunakannya untuk hal-hal yang halal dan bermanfaat. Uang juga bisa menjadi ladang pahala ya. Jadi walaupun Allah menciptakan raja dosa di pada uang itu ya kan, ada riba gitu. Tapi Allah juga menciptakan ladang pahala yang sangat-sangat besar gitu. Contohnya misalnya sedekah itu atau zakat, infak, terus itu mendukung usaha-usaha halal. Yang paling berkah banget itu kalian tuh bangun-bangun masjid, bangun jalan digunakan untuk fasilitas umum. Nah, itu pahala jariah banget. Atau beli Al-Qur'an kasih ke penghafal Quran. Dia selama dia baca Quran dia dapat pahala itu kan mantap kali itu. Dosanya walaupun kalian udah meninggal, dosa tetap ngalir. Nah, walaupun dalam uang itu ada raja dosa ya, riba, tapi juga ada sumber pahala yang sangat-sangat bagus. Jangan lupa juga, Islam juga mengajarkan keseimbangan antara mencari rezeki dan ibadah. Jadi memang banyak banget orang yang
Ah, kerja dulu lah, baru ibadah. Salah. Sholat dulu lah, baru sholat apa? Kerja dulu baru sholat, itu salah. Kalian tuh kerja itu untuk apa? Untuk orang keluarga kan? Kan cari rezeki kan? Rezeki itu punya siapa? Rezeki itu punya Allah. Jadi kalau kalian mencari rezeki nggak izin dulu sama pemiliknya, itu ya sama aja. Makanya sholat dulu baru kerja. Banyak orang yang mungkin kesalahpahaman di situ. Aduh lagi meeting nih, ajan. Udah lanjutkan aja dulu kerjaannya baru sholat. Salah, sholat itu nggak bisa kayak gitu. Bahkan ibadah itu, sholat itu high level ya. Walaupun kalian perang pun kalian sholat. Nabi kayak gitu soalnya. Ya. Mungkin sekian dari materi saya tentang uang. Apabila ada salah paham saya, kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun karena saya juga masih belajar memahami tentang konsep uang dalam Islam. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.